dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti aku ya Bapa di dalam, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku sekalian yang mungkin baru pertama kali melihat penampakan wajah saya di sini, bisa saja bertanya-tanya, ini pastor beneran atau tidak? Ini Romo Gadungan penyusup atau memang benar-benar Romo? Saya dari Keuskupan Agats, Papua. Kebetulan kemarin saya tiba di Jakarta, memang secara khusus menyempatkan untuk berkunjung pada teman saya yang sedang sakit, dengan harapan untuk meneguhkan dia yang sedang sakit. Kita tahu Romo Hadiwijoyo sedang sakit, sudah sekian lama tidak pernah ketemu, alangkah baiknya saya menyediakan waktu untuk dia. Saudari-saudaraku sekalian, Bapak Ibu, anak-anak, tadi di dalam awal perayaan Ekaristi disampaikan hari ini gereja kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia, komunikasi sosial sedunia. Lantas ada satu tema atau gagasan kecil bahwa dalam mempraktekkan komunikasi, mempraktekkan relasi hubungan dengan orang lain, kita diajak untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, tetapi mendengarkan dengan telinga hati. Ini sesuatu yang terasa aneh, ajakan Paus Fransiskus. Mari kita mendengarkan dengan telinga hati dalam berkomunikasi, berrelasi, berhubungan, bergaul dengan orang lain. Nah, saudari-saudaraku sekalian, apa yang sering muncul
dalam komunikasi dan dalam percaturan pergaulan dengan sesama, bila hanya mengandalkan telinga, mampukah kita mendengarkan secara penuh? Kadang-kadang teman lain yang biasa saya ajak bicara belum selesai bicaranya, saya sudah potong. Atau kalau saya berdebat atau berbeda pendapat dengan orang lain belum selesai ngomong, saya sudah potong untuk menyatakan sesuatu. Kalau mendengarkan sekedar hanya mendengarkan dengan telinga. Yang muncul adalah relasi hubungan manusia dengan sesamanya bisa menjauh, bisa retak. Dan itu pun saya alami pengalaman seperti itu. Kalau saya terima telepon lewat HP, saya sedang omong, dari seberang yang bicara dengan saya pun juga ikut ngomong. Bayangan saya itu pasti di udara suara itu beradu. Sehingga saya tidak bisa menangkap apa yang dimaksudkan. Dan orang lain juga tidak tahu apa yang saya maksudkan. Paus Fransiskus mengajak kita, mari mendengarkan dengan telinga hati. Apa yang akan muncul bila kita mau mendengarkan dengan telinga hati ini? Yang muncul adalah antara lain bahwa saya memberi perhatian. Saya memperhatikan kepada orang lain yang sedang bicara dengan saya. Saya menaruh hati kepada orang lain. Saya berempati kepada orang lain. Saya mau memahami apa yang orang lain mau sampaikan kepada saya. Dan orang lain pun juga harapannya akan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ada sebuah keterikatan, ada sebuah kedekatan, sebuah persaudaraan. Nah, kalau ini kita lihat dalam kerangka iman, dalam kerangka sebagai orang Katolik, sebagai anggota jemaat, maka mendengarkan dengan telinga hati itu akan menumbuhkan, akan mengembangkan semangat persekutuan jemaat. Dengan kerelaan saya untuk mendengarkan orang lain melalui telinga hati saya, persekutuan jemaat, entah pada tingkat paroki, entah pada tingkat wilayah atau lingkungan, itu semakin dikokohkan. Sementara pengalaman lain menunjukkan kalau masing-masing mau bertahan pada pendapatnya sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain, yang terjadi bisa kita bayangkan. Dengan mendengarkan melalui telinga hati, saya berempati, saya menghargai orang lain. Empati inilah, berbela rasa dengan orang lain inilah yang juga akhirnya mendorong kita untuk memperhatikan orang yang memang berkekurangan. Untuk memperhatikan orang lain yang membutuhkan atau memiliki kebutuhan khusus. Dalam bahasa yang modern disebut difabel. Saudari-saudaraku sekalian, dulu beberapa tahun lalu, kalau mau masuk ke gereja sini, di depan gereja sana yang ada hanya trap-trapan. Entah siapapun yang mau masuk pasti harus lewat trap-trapan itu. Nampaknya juga entah romo paroki atau pengurus dewan parokinya tidak memperhatikan bahwa di antara umat kita sendiri ada yang sudah sepuh, kalau jalan harus dituntun, bahkan kemudian ada yang ke gereja mesti pakai kursi roda. Bagaimana kursi roda diminta atau diharapkan melewati trap-trapan itu, masa orang tua naik kursi roda harus ngetrail dulu di trap-trapan gereja. Nah, muncullah gagasan, kemudian dibangun sebuah jalan supaya yang sudah lanjut usia, yang sepuh, yang berkebutuhan khusus, kursi roda pun bisa masuk ke gereja.
sebuah tanda yang tidak kita sadari bahwa kita digerakkan untuk memperhatikan orang lain. Kita terdorong oleh sebuah hati memperhatikan kebutuhan orang lain ini. Dan saudari-saudaraku sekalian, mungkin kita tidak sadar, bisa saja di tengah keluarga kita ada anggota keluarga yang mengalami kebutuhan khusus ini. Syukurlah kalau anggota keluarga yang mengalami kebutuhan khusus ini mendapat perhatian. Kadang-kadang disingkirkan, kadang-kadang dianggap sebagai beban. Entah itu cacat, entah itu lanjut usia, sering karena kelanjut usianya berbuat yang aneh-aneh, anggota keluarga lainnya merasa ini beban. Saudari-saudaraku sekalian, memang tidak mudah untuk melakukan dan berusaha mendengarkan dengan telinga hati ini. Karena itulah, dalam bacaan Injil tadi, Yesus sudah mendoakan lebih dulu bahwa kalau tidak mampu, kita itu sudah didoakan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bersatu dengan Bapa dan dirinya. Ya, kadang kita tidak sadar bahwa Yesus terus-menerus mendoakan kita. Dan saudari-saudaraku sekalian, dengan didoakan, dengan menyadari diri bahwa Yesus mendoakan kita, maka kecemasan, merasa tidak mampu, merasa dirinya tidak layak, itu akhirnya pemikiran semacam ini berubah. Oleh siapa? Karena doa Yesus sendiri, tapi juga kita sedikit perlahan-lahan terbuka pada karya Roh itu sendiri. Karya Roh pada dasarnya membimbing kita untuk berempati kepada orang lain. Karena apa? Roh Allah sendiri sudah memperhatikan umat manusia, lantas kita pun sewajarnya lah berbuat seperti Allah itu. Sebuah pertanyaan, apakah ada contoh keteladanan sosok-sosok pribadi yang sungguh mendengarkan kehendak Allah ini dengan telinga hatinya dalam kitab suci? Saya menyebutkan saja dua sosok, Bunda Maria. Selama bulan Mei kita mengungkapkan devosi rasa hormat kita kepada Bunda Maria, sosok perempuan dari Nazaret, orang sederhana, tapi Bunda Maria menjadi sasaran kasih Allah. Ia menjadi sasaran kasih Allah sampai pada peristiwa menerima kabar sukacita pun, Bunda Maria akhirnya hanya mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena apa? Relasi dengan Allah, sabda Allah, selalu didengarkan dengan telinga hati. Masuk ke dalam hati, dan itu terbukti ketika mengikuti perjalanan Yesus. Yesus tertinggal di bait Allah, Yesus menyapa atau menegur malahan Maria sama Yosef, kenapa mesti mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Dikatakan dalam kitab suci, Maria hanya menyimpan itu dalam hatinya. Tidak protes, tidak melakukan cercaan kepada Yesus, tidak mencela Yesus, tapi meresapkan dalam hatinya. Dan Yosef juga seperti itu. Dalam bimbingan malaikat Allah, melalui mimpinya, Yosef bahwa kanak-kanak itu mengungsi ke Mesir. Tanpa bertanya mengapa mesti mengungsi ke Mesir. Dia bawa Maria dengan anak-anak Yesus ke sana.
Dan kemudian dari Mesir kembali bukan ke Bethlehem, tapi ke Nazaret. Sekali lagi dengan latar belakang mendengarkan sabda Allah dan meresapkannya. Maka Santo Yosef dikatakan dalam kitab suci Hana pendek, ia orang yang saleh dan lurus hati, yang mendengarkan sabda Allah tanpa mempersoalkannya, tanpa mempertanyakannya, tetapi melaksanakannya. Dua sosok pribadi semacam inilah yang bisa menjadi contoh keteladanan kita dalam belajar mendengarkan sabda Allah melalui telinga hati kita, supaya persekutuan persaudaraan kita semakin dikokohkan, keberadaan gereja di tengah masyarakat, di tengah umat pun semakin nyata hadir. Karena apa? Di dalam diri masing-masing anggota terbangun empati, rasa ikut menanggung beban orang lain. Dan disitulah kehadiran gereja sungguh nyata. Bila kita merasa tidak mampu, marilah kita datang kepada Yesus. Dia sudah mendoakan kita. Dan itu ditegaskan lagi oleh Rasul Yohanes dalam bacaan kedua tadi. Mari yang haus datang kepadaku. Mari yang haus datang kepada Kristus, supaya kehausan itu dihilangkan. Yang merasa tidak mampu, mari kita datang bersama menuju Yesus. Dan itulah pula yang dicontohkan oleh Bunda Maria. Sehingga bersama Bunda Maria yang kita hormati pada bulan Mei ini, kita bersama sebagai jemaat, sebagai bagian dari gereja, dihantar menuju kepada Kristus. Dia yang terus-menerus mendoakan kita, dan syukur kepada Allah kita masih dipercaya mewartakan kasih Bapa itu di tengah kehidupan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti